jangan suka ngedumel, jangan suka melalaikan sholat kalau pengen sembuh. Nah, kemudian wilayah pinggang, pinggang udah tadi ya. Wilayah bawah, wilayah pantat nih ya, ini disebutnya wilayah solihin. Wilayah solihin itu apa? Wilayahnya orang-orang soleh. Wilayah orang-orang soleh. Ketika ada penyakit di wilayah ini, apapun penyakitnya, baik wasir, ambeien, kentut bau, tulang ekor geser, pokoknya wilayah pantat ini ya. Itu dikarenakan kenapa? Kurangnya amal kebaikan. Kurangnya amal kebaikan. Bisa menasehati, tapi nggak bisa mempraktekkan. Itu juga bisa jadi penyebabnya. Pinter kalau nasehatin, tapi nggak bisa mempraktekkan. Itu juga bisa. Seperti itu ya teman-teman ya. Power jikir. Tuh, itu penyebabnya ya. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, baik wilayah depan maupun wilayah belakang, sudah diurai. Ada pertanyaan nggak? Oh, ada yang belum? Itu wilayah darah. Sedangkan darah ini kan ada di dalam tubuh kita. Ada dalam tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Darah ini kan mengalir. Ya. 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 Tubuh ini kan, darah ini kan mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Tabarakallah. Darah itu disebut sifat, darah disebut ruh. Kenapa darah disebut sifat? Kenapa darah disebut ruh? Lihat, ruh ketika dicabut, hilang nggak teman-teman darahnya? Hilang. Bersih nggak? Belum tentu. Ruh ketika dicabut, darahnya hilang, tapi belum tentu bersih. Kenapa? Tergantung dari sifatnya. Orang yang banyak sifat buruknya, iri, dengki, ujub, takabur, sifat-sifat buruk, sombong, dan lain sebagainya, darahnya akan kotor. Ketika ruhnya dicabut, darahnya hilang, tapi masih meninggalkan sisa. Nah, sisa darah ini ketika dimakamkan, akhirnya jadi benih-benih belatung. Tapi orang soleh yang sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, amalnya baik, ketika ruhnya dicabut, darahnya bersih, tidak meninggalkan sisa. Begitu dimakamkan, sekian tahun, sekian puluh tahun dibuka makamnya, jasadnya masih tetap utuh. Lain halnya orang yang memiliki sifat-sifat buruk, ruhnya dicabut, darahnya hilang, tapi darahnya tidak bersih. Tabarakallah. Itu ya teman-teman ya. Inilah darah. Darah disebut sifat. Semua penyakit, tabarakallah, semua penyakit yang berhubungan dengan darah, apapun penyakitnya, mau gula darah, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, asam urat, itu penyakit yang dikarenakan karena adanya sifat yang salah. Contoh, penyakit apa tentang darah itu? Gula darah. Penyakit gula darah atau penyakit diabetes. Penyebabnya gara-garanya apa? Organ tubuhnya, salah satunya itu pankreas. Pankreasnya rusak. Akhirnya menjadikan penyakit gula. Ini yang jadi bahaya itu apa? Udah kena penyakit gula, tapi muncul prasangka buruk kepada makanan. Menganggap penyakit gulanya gara-gara nasi putih. Menganggap penyakit gulanya gara-gara perkara gula. Salah teman-teman. Makanya teman-teman yang punya penyakit gula, jangan menghindari makan nasi putih. Kan jelas ayatnya, Robbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Maka jangan pernah suuzon sama makanan. Makanan itu selagi halal, berdoa terlebih dahulu sebelum memakannya. Makanan itu tidak subhat. Makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan. Tidak ada satupun makanan yang menjadi penyakit. Buktinya, yang makan nasi orang seluruh Indonesia, makannya nasi. Bahkan maaf, mereka yang pekerja keras, porsi nasinya lebih banyak. Porsi nasinya lebih banyak. Di saat porsi nasinya lebih banyak, apakah mereka terkena penyakit gula? Tidak, teman-teman. Lalu kenapa yang terkena penyakit gula hanya Anda, dan Anda? Kenapa? Apakah nasinya yang salah? Bukan. Diri Anda lah yang salah. Maka jangan suka nyalahin nasi. Coba sebentar aja
Bayangin kalau kita jadi nasi dituduh sebagai penyebab penyakit gula. Nasi itu makhluk loh teman-teman. Karena di dalam nasi ada karbohidrat. Karbohidrat itu makhluk. Bahkan karbohidrat bisa dicek dengan alat khusus, mikroskop. Bisa dicek itu karbohidrat. Itu ya teman-teman ya. Nah, jangan suka nyalahin nasi. Andaikan kita jadi nasi meronta-ronta kepada Allah. Ya Allah, apakah dengan tujuan ini engkau ciptakan hamba? Hamba engkau ciptakan sebagai nasi, sedangkan hamba dituduh oleh manusia sebagai penyebab penyakitnya. Apa kabar menuduh nasi? Ingat, penyebab penyakit gula dikarenakan apa? Gula itu manis. Semua orang suka manis, tapi ada manis yang menjadi masalah. Berarti apa? Ada manis yang menjadi masalah, berarti apa? Adanya sifat manis yang menjadi masalah. Sifat manis itu apa? Contoh, orang yang suka janji manis, orang yang suka PHP, orang yang suka berkata tidak jujur, orang yang suka ngelawak. Makanya mohon maaf banget, kebanyakan orang yang terkena penyakit gula, kebanyakan orang yang terkena penyakit gula, satu, para pedagang. Kedua, marketing. Ketiga, para guru. Keempat, orang-orang yang berkecimpung di politik. Kelima, orang-orang yang hobinya ngelawak. Lihat. Kebanyakan orang yang terkena penyakit gula, orang-orang yang seperti itu. Pedagang, marketing, guru, orang yang berkecimpung di politik, sama orang-orang yang hobinya ngelawak. Kenapa? Karena banyak ucapan-ucapan manis yang tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak PHP-nya. Banyak PHP-nya. Sok teman-teman, kalau nggak percaya, silakan satu kampung yang terkena penyakit gula. Profesinya apa? Kebanyakan pedagang, marketing, guru, orang yang berkecimpung di politik, sama orang yang hobi ngelawak. Nggak apa-apa. Maka apa? Jujurlah. Jangan mencoba mengajak orang, tapi menipu orang. Nah, ini yang nggak boleh. Nggak apa-apa. Jualan itu mulia. Kenapa guru? Karena banyak ucapan manis. Pinter ngajarin, tapi nggak pinter mempraktekkan. Ucapannya manis. Surga itu kayak gini. Dengan kamu bersedekah akan berkali-kali lipat. Dengan kamu kayak gini. Tapi nggak bisa mempraktekkan. Ayo tingkatkan ibadah gini. Jangan punya prasangka buruk. Tapi pada prakteknya nggak bisa mempraktekkan. Itu terkena penyakit gula. Ya, makanya ayo berdagang itu mulia. Karena apa? 9 daripada 10 pintu rezeki itu dari jalan berdagang. Sebagaimana Rasulullah itu berdagang. Berdagang itu mulia. Maka ayo contoh ala Rasulullah saat berjualan. Supaya apa? Berkah. Enggak, kata siapa ketawa itu baik? Ya ketawa baik, tapi kalau mengarang cerita itu pelawak, sok we dilihat pelawak penyakitnya gula kok. Mencoba untuk mengarang cerita, mencoba untuk ngebully seseorang biar orang lain ketawa, emang kayak gitu baik? Coba lihat para pelawak masa hidup akhirnya, kasihan nggak? Para pelawak coba masa hidup akhirnya, coba masa akhir hidupnya, kasihan nggak? Kasihan. Itu ya teman-teman ya. Untuk darah tinggi, darah rendah, rematik, asam urat, insya Allah besok dibahas ya. Karena ini udah 9:30 teman-teman. Ya, karena ini udah 9:30. Ustaz juga ngelawak. Iya betul, saya juga ngelawak. Bikin sadar nggak tadi? Ya, karena ini udah 9:30 ya teman-teman ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan?
Udah satu deh ya, satu terakhir ya, kita bahas dengan darah tinggi. Nah, darah tinggi satu aja ya. Nanti lainnya besok, insya Allah besok dilanjut ya. Nah, jadi darah tinggi, ingat ciri-ciri darah tinggi itu apa? Kepalanya pusing, mata melotot, badan merah, kebanyakan seperti itu ya. Orangnya suka marah-marah. Kan seperti itu kan kalau darah tinggi. Penyebab darah tinggi itu gini. Jangan salahkan darah tinggi ketika orang itu suka marah-marah. Oh, dia mah marah-marah wajar, soalnya punya penyakit darah tinggi. Jangan salahkan penyakit darah tingginya. Justru gara-gara dia suka marah-marah, akhirnya jadi penyakit darah tinggi. Coba orang ketika marah, orang ketika dendam, orang ketika benci, detak jantungnya gimana? Detak jantungnya nggak beraturan. Ketika detak jantungnya nggak beraturan, otomatis memompa darahnya pun nggak beraturan. Itulah yang menjadikan darah tinggi. Bukan gara-gara daging, bukan. Yuk, yang suka menyalahkan daging, temui daging. Makan daging tuh, minta maaf sama daging. Daging, maafin saya ya, karena saya selama ini sudah suzon sama kamu. Sekarang, jadilah sahabat untuk diriku, dan jadikanlah obat untuk segala penyakitku. Udah, maka daging pun akan jadi obat. So, karena udah banyak yang membuktikan orang darah tinggi, makan daging pada pusing. Begitu minta maaf sama daging, nggak pusing lagi. Bahkan ketika mau marah ditahan sama dia, akhirnya Pak darah tingginya sembuh. Bisa juga diikhtiarkan dengan puasa dan berbekam. Ya teman-teman ya. Semua makanan itu nggak ada pantangan selagi halal. Halal, berdoa terlebih dahulu, makanan itu tidak subhat, kemudian makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan, maka makanan tidak akan menjadi penyakit. Yang menjadi penyakit itu karena satu, cara makannya yang salah. Kita nggak berdoa, kemudian kita menuduh makanannya, itu seperti itu. Bisa hilang nggak penyakit darah tinggi? Saya jawab dengan jawaban hadis. Semua penyakit ada obatnya. Saya jawab di Al-Quran. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Berarti ada nggak penyakit yang nggak bisa sembuh? Nggak ada. Semua penyakit itu bisa sembuh. Semua penyakit itu bisa sembuh. Rasulullah sampai bersabda semua penyakit ada obatnya. Semua. Masa nggak percaya sama ucapan Rasulullah? Boleh, konsumsi pengencer darah boleh, bekam. Itu ya teman-teman ya. Maka sadarilah saudaraku semua yang dirahmati Allah. Ya iyalah. Ya, jadi memang sadari ya saudaraku semua yang dirahmati Allah. Tujuan Allah menitipkan kita penyakit. Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Tapi Allah sedang menyuruh kita untuk memperbaiki diri, merubah sifat, perilaku, perbuatan yang harus kita rubah. Ada dosa yang harus segera kita istighfari. Maka yuk, siapapun yang saat ini sedang sakit, siapapun yang saat ini dalam keadaan sulit, yuk sama-sama kita beristighfar, kita memohon ampun kepada Allah. Kita beristighfar, kita memohon ampun kepada Allah. Sungguh-sungguhlah dalam beristighfar, sungguh-sungguhlah dalam mengaminkan doanya. Bismillah menjadi wasilah sembuh untuk kita semua. Ya, menjadi wasilah sembuh untuk kita semua. Maka saudaraku semua yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, kita pejamkan mata kita, khusyuk dan tawadu, sama-sama kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Siapapun yang sakit, ayo sungguh-sungguhlah dalam beristighfar, sungguh-sungguhlah dalam berdoa, sungguh-sungguhlah dalam mengaminkan. Besarkan suara HP-nya, taruh dulu HP-nya, fokus dengan suaranya, aminkan doanya, ikuti arahannya. Astaghfirullahaladzim. 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 Inna Allaha ghafurur rahim.
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wal jalilul akbar. Wa muhibatan alal makhluki bil ajasari wal fana'i fi syirina min kulli jisyarin. Wa kudratika wal hikmatika wa bihaulika bismillahil alihil akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, demi kebesaran nama, agama serta kekuasaan-Mu ya Allah, Engkaulah yang pertemukan kami ya Allah, Engkau pula yang perjumpakan kami, Engkau pula yang kumpulkan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikanlah majlis ini berkah ya Allah. Jadikanlah kumpulnya kami sebagaimana duduk di taman-taman surga-Mu ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini ya Allah, jadikan asbab kebaikan, keberkahan, kesehatan, kesembuhan, pertolongan, ampunan, serta ilmu dari-Mu ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah, ampuni segala kehilafan kami ya Allah, ampuni segala kezaliman kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami di masa lalu kami ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah, kami sadar ya Allah, semua penyakit-penyakit kami dikarenakan karena dosa-dosa kami ya Allah. Semua penyakit kami dikarenakan karena dosa-dosa kami ya Allah. Kesulitan kami pun dikarenakan karena dosa kami. Musibah kami, masalah hidup kami pun semua dikarenakan karena dosa-dosa kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa pandangan kami ya Allah. Ampuni dosa kemaksiatan mata ini ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni dosa pendengaran kami ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni dosa mulut kami ya Allah. Ampuni kami bila mana kami pernah memakan ataupun meminum sesuatu yang haram. Ampuni kami bila mana kami pernah memakan ataupun meminum sesuatu yang bukan hak kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami bila mana lisan ini ya Allah pernah kami pakai untuk menyakiti hati orang tua kami, pernah kami pakai untuk menyakiti hati ibu kami. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami, ampuni dosa-dosa kami kepada ibu kami ya Allah. Ampuni kami bila mana lisan ini ya Allah pernah kami pakai untuk membentaknya, pernah kami pakai untuk memarahinya, pernah kami pakai untuk berkata-kata buruk kepadanya ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah bila mana lisan ini pernah menggores luka di hatinya ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah bila mana lisan ini ya Allah pernah menuduhnya, pernah memarahinya ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah.
Ampuni dosa-dosa lisan kami. Ampuni ya Allah, ampuni dosa lisan ini ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepada suami, kepada pasangan kami, pada istri kami, kepada anak-anak kami, ya Allah. Ampuni bila mana lisan ini pernah menyakitinya, pernah membentaknya, pernah melukainya, ya Allah. Ampuni kami bila mana kami pernah berkata-kata buruk kepada pasangan kami, berkata-kata buruk kepada anak-anak kami. Kami mohon ampunan-Mu, ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa lisan ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, sampaikan maaf kami kepada orang-orang yang pernah kami sakiti dengan lisan ini ya Allah. Yang pernah kami fitnah, yang pernah kami dustai, yang pernah kami zalimi, yang pernah kami tuduh, yang pernah kami gibah, yang pernah kami buka aibnya ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa lisan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa janji dan sumpah-sumpah kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah. Siapapun yang berkafarat hari ini ya Allah, terimalah kafaratnya ya Allah. Ridhoi kafaratnya ya Allah. Jadikan kafaratnya penggugur segala dosa janji dan sumpah-sumpahnya ya Allah. Jadikan pula kafaratnya ya Allah menjadi asbab untuk Kau buka pintu cakrawala langit dan bumi-Mu ya Allah. Pintu ampunan-Mu, pintu rahmat-Mu, pintu pertolongan-Mu, pintu kesembuhan-Mu, pintu keberkahan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni dosa-dosa perbuatan tangan-tangan kami ya Allah. Ampuni bila mana tangan ini pernah kami pakai untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kami ya Allah. Ampuni kami bila mana tangan ini pernah kami pakai ya Allah untuk membunuh makhluk-makhluk-Mu tanpa menyebut asma-Mu ya Allah. Melukai mereka, menyakiti mereka ya Allah, menyiksa mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kecelakaan perut kami. Ampuni dosa-dosa ya Allah kemaluan kami. Ampuni dosa-dosa langkah kaki kami ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, siapapun hari ini yang sedang sakit, kami mohon kepadamu ya Allah, kuatkanlah kesabarannya ya Allah. Kami mohon ya Allah, sempurnakan kembali sel-sel tulangnya, sendi-sendinya, syaraf-syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya ya Allah. Sehingga Engkau karuniakan sembuh ya Allah. Karuniakanlah sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan ya Allah. Sembuh yang menjadikan ibadahnya semakin taat, pribadinya semakin baik ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Yang sedang sulit berikanlah kemudahan, mudahkan segala urusannya, mudahkan segala masalahnya, mudahkan segala urusannya, segala permasalahan dalam hidupnya ya Allah. Berikanlah jalan keluar yang terbaik ya Allah. Ya Allah, yang sedang sempit karuniakanlah kelapangan, lapangkan dadanya, lapangkan kesabarannya, lapangkan pula rizkinya ya Allah. Ya Allah, yang sedang terlilit dengan perkara hutang ya Allah, cukupilah rizkinya ya Allah. Bukalah pintu-pintu rizki untuknya ya Allah, sehingga Engkau berikan kemudahan untuk melunasi hutang-hutangnya ya Allah. Bila mana ada yang sedang terjebak dengan perkara riba ya Allah, bimbing hatinya ya Allah, bimbing hatinya, bimbing agar senantiasa tobat dari perkara ribanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, kami memohon kepadamu ya Allah, berkahi ya Allah, berkahi keluarga kami, berkahi rumah tangga kami ya Allah. Jadikanlah para suami Engkau jadikan suami yang baik, suami yang soleh, suami yang amanah, suami yang setia, suami yang jujur, suami yang senantiasa membimbing istri dan anak-anaknya menuju ketaatan kepadamu ya Allah. Mudahkanlah ikhtiar para suami dalam menjemput rizki darimu, dalam menafkahi istri dan anak-anaknya ya Allah. Berkahi ya Allah. Bila mana ya Allah di antara kami suaminya masih ada yang belum bekerja, kami mohon ya Allah, pertemukanlah dengan pekerjaan yang baik, tempat kerja yang baik ya Allah, tempat kerja yang menjadikan ibadahnya semakin taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah ya Allah hati yang lembut kepada para suami ya Allah. Karuniakanlah kesetiaan pada hati mereka ya Allah. Jadikan pula para istri ya Allah, menjadikan istri yang salihah ya Allah, istri yang lemah lembut tutur kata dan perbuatannya ya Allah, istri yang sabar, taat, patuh kepada suaminya ya Allah.
Istri yang senantiasa menghadirkan surga di rumahnya ya Allah. Menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya ya Allah. Menjadi madrasah yang baik untuk anak-anaknya ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami ya Allah. Mau jadikan anak-anak yang salih dan salihah ya Allah. Anak-anak ahlul Quran, anak-anak ahlul Quran, anak-anak ahlul Quran ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang baik untuk anak-anak kami. Jadikan kami istri yang baik untuk suami kami. Jadikan kami suami yang baik untuk istri kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Berkahi keluarga kami, rahmati keluarga kami ya Allah. Rahmati ya Allah. Bimbing dalam ketaatan, bimbing dalam ketakwaan ya Allah. Ya Allah, rukunkan, damaikan semuanya ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah. Di sisa usia kami ya Allah, berilah kesempatan kepada kami untuk kami bisa merubah diri kami menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih taat, pribadi yang lebih manfaat ya Allah. Bimbing kami dalam ketaatan, istiqomahkan kami dalam ketaatan ya Allah. Ciptakanlah amal-amal yang baik untuk kami ya Allah. Amal sebagai bekal keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk terus berbuat baik, sehingga kelak jika Engkau panggil kami ya Allah, panggillah kami dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, di waktu yang terbaik, mendapatkan gelar terbaik, gelar husnul khotimah, gelar husnul khotimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Bimbing kami agar kami senantiasa ridho akan setiap ketetapan-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah, pinjamkanlah sifat sabar-Mu untuk kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang sabar ya Allah, dalam menjalani setiap takdir yang Kau tuliskan untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Engkaulah Rabb yang maha baik. Engkau pula yang menciptakan kebaikan. Engkau pula yang menitipkan kebaikan kepada orang-orang baik yang membantu dakwah kami, mensupport dakwah majelis kami ya Allah. Doa kami kepada orang-orang baik yang membantu dengan tap-tapnya, mensupport dengan share-nya, mensupport dengan gift-nya, yang setia dengan room-nya ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah setiap kebaikannya ya Allah Engkau catat sebaik-baik jariah untuk dirinya ya Allah. Jadikan setiap kebaikannya ya Allah Engkau balas dengan limpahan kebaikan yang berkah untuk kehidupannya, untuk penghidupannya, untuk dirinya, keluarganya, anak keturunannya, serta leluhurnya ya Allah. Balaslah setiap kebaikannya ya Allah dengan limpahan kebaikan keberkahan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Kami memohon kepadamu ya Allah. Doa kami kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang terkena musibah, baik tanah longsornya ya Allah, baik gunung merapinya ya Allah, baik dengan banjirnya ya Allah. Kami mohon ya Allah, lindungi saudara-saudara kami yang sedang terkena musibah ya Allah. Wabil khusus saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Lindungi saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Lindungi dari segala macam bentuk kezaliman ya Allah. Lindungi ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami, perkenankanlah istighfar kami, perkenankanlah zikir kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, bila mana doa-doa kami melampaui batas ya Allah, ampuni ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, tinggikanlah cahaya majelis kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, tinggikanlah cahaya majelis kami, luaskanlah cahaya majelis kami, luaskanlah kemaslahatannya untuk umat, mudahkan segala urusan majelis kami dalam berjuang, berjihad di jalanmu ya Allah. Cukupkanlah segala bekal perjuangan majelis kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Engkaulah tujuan kami ya Allah, Engkaulah tujuan kami ya Allah. Ridhomu adalah harapan kami, cintamu adalah dambaan kami ya Allah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi atini wal ahad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka rabbana ya mahabbataka wa ma'rifataka rabbana ya Allah. Mahabbataka wa ma'rifataka rabbana ya Allah. Mahabbataka wa ma'rifataka rabbana ya Allah.
Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bacakan doa kifaratul majlis. Kita memohon ampun kepada Allah, karena boleh jadi ada perbuatan kita, ada perilaku kita, ada ucapan kita, ada tulisan kita selama live ini berlangsung, mungkin ada potensi-potensi dosa. Kita memohon ampun kepada Allah dengan kita bacakan doa kifaratul majlis secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita tutup doa kita dengan kita bacakan sholawat, kita dawamkan sholawat. Sholawat ini sebagai penutupnya, sholawat ini sebagai doanya. Mari kita dawamkan bersama. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya wasi'al karami ya wasi'al karami alladhi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali mutahimi mawlai salli wa sallim daiman abada ala al-habibi ghair ilhalgi kulihim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin faris ala al-muslimin sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaihi sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaihi sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaihi sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaihi. Menjadi cahaya untuk diri kita. Tabarakallah. Ilmu yang bisa menjadi cahaya untuk diri kita, cahaya yang menerangi jalan kita, jalan menuju pulang kepada Allah. Bismillah, semoga setiap ilmu yang kita pelajari pagi hari ini, ilmu yang bisa menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, menuju kehidupan yang selamat, yang bahagia dunia dan akhirat. Dan semoga Allah limpahkan kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allah jadikan hari ini hari yang terbaik untuk kita semua, hari di mana Allah bukakan pintu cakrawala langit untuk diri kita semua. Tabarakallah. Allah jadikan, bukakan pintu pertolongan, pintu ampunan, pintu rahmat, pintu kebahagiaan, pintu kesembuhan untuk kita semua. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, ingat pesannya, jadilah orang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Jadilah pribadi yang baik, yang senantiasa terus menebarkan benih-benih kebaikan. Karena kita nggak pernah tahu
kebaikan mana yang akan menolong kita, kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita. Maka teruslah berbuat baik, karena Allah dan untuk Allah. Jadilah orang baik. Power of zikir. Allahu Akbar. Power of zikir. Allahu Akbar. Power of zikir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk saudaraku semua yang sudah bergabung. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita salam-salam dulu, kita silaturahim dulu. Bismillah, dengan silaturahim kita bersama menjadikan kekeluargaan kita semakin kuat, silaturahim kita semakin erat, dan Allah jadikan kita huban limanan, persaudaraan karena keimanan. Bismillah ya teman-teman ya. Bismillah. Menata, perbaiki dalam kebaikan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Alhamdulillah, dari Tanjung Pinang, dari Bates, dari Cikarang, dari mana ini? Cirebon, dari Cibinong, dari Tangerang, Purwakarta, Kuningan, Trenggalek, Cikarang, Semarang, Gresik, Balikpapan, Lamongan, Bekasi, Batam, Om Nuri, Tabarakallah, Trenggalek, Nganjuk, Surabaya, Tenggamus, Lampung, Hadir, Ternate, Perawang, Tangerang, Indramayu, Tegal, Tanah Grogot, Aceh, Kuala Lumpur, Malaysia, Lampung, KBB, Cilegon, Malang, Kalimantan, Blitar, Bogor, Paranguriau, Cibinong, Jogja, Palembang. Terima kasih semuanya. Bukit Tinggi, Malang, Puncak, Sumsel, Belitang, Bogor, Ciamis, Kepulauan Riau, Jambi, Medan, Ponorogo, Tangerang, Malaysia, Karawang, Aceh, Padalarang, Riau, Batu Pahat, Johor, Pekanbaru, Tabarakallah semuanya. Klender juga hadir. Alhamdulillah. Jakarta, Singapura, Indramayu, Banjarnegara. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih banyak. Insya Allah besok live lagi di pagi hari ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin berikhtiar menjemput sembuh, berikhtiar ke tempat kami, silakan. Kami buka setiap hari, namun pastikan sudah melakukan perjanjian dulu, dalam arti bikin janji dulu ya teman-teman ya, 4 hari atau 1 minggu sebelumnya. Ya, bikin janji dulu, silakan bisa hubungi kami di bio kami atau bisa hubungi admin kami. Ya, semua penanganan di tempat kami, semua pengobatan di tempat kami, semua terapi di tempat kami, semuanya gratis. Semuanya gratis, tanpa mahar, tanpa biaya apapun, tanpa tarif apapun. Bahkan jika ada teman-teman dari jarak jauh, dari tempat yang jauh, kami sediakan tempat istirahat gratis. Insya Allah makannya pun juga gratis, semuanya gratis. Ya, semuanya gratis. Hanya ada satu syaratnya teman-teman. Syaratnya hanya satu, yaitu mau bertobat, mau memperbaiki dirinya, mau merubah sifatnya, mau memperbaiki kehidupannya. Syaratnya hanya situ, mau bertobat saja. Itu ya teman-teman ya. Bismillah. Mari sama-sama kita jemput sembuh dengan sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dan semuanya ya. Izin pamit, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.